Jalan-jalan ke kota Kendal, jangan lupa beli aqua. Halo semua, perkenalkan saya Hilal. Tolong jangan di skip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilal Kasla, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo angkatan 2018. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan suatu topik mengenai revolusi industri 4.0 atau biasa disebut dengan revolusi industri 4.0. Saya yakin teman-teman sekalian sudah familiar dengan istilah ini atau bahkan teman-teman sekalian sudah paham mengenai revolusi industri 4.0 serta perbedaannya dengan revolusi industri yang terjadi di era-era sebelumnya. Dilihat dari namanya, revolusi industri 4.0, kita bisa artikan bahwa telah terjadi revolusi dalam dunia industri untuk keempat kalinya, di mana untuk revolusi industri 4.0 ditandai dengan masuknya teknologi pada bidang industri yang didominasi oleh dua hal, yakni yang pertama adalah otomatisasi dan yang kedua adalah pertukaran data. Akibatnya, peran manusia dalam dunia industri akan semakin minim, karena banyaknya pekerjaan yang sebelumnya sangat bergantung pada kinerja manusia dialihkan kepada mesin, komputer, dan juga robot. Mengenai revolusi industri 4.0, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pernah mengeluarkan statement mengenai hal tersebut. Beliau berkata bahwa revolusi industri 4.0 akan mendorong inovasi teknologi dalam bentuk yang baru, yang nantinya akan berdampak pada perubahan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai revolusi industri 4.0, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai revolusi industri yang terjadi di era-era sebelumnya, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 3.0, kemudian dilanjutkan oleh revolusi industri 4.0. Oke, yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Masa sebelum terjadinya revolusi industri merupakan masa saat manusia bekerja hanya mengandalkan kekuatan dari otot, air, dan juga udara. Ketika terjadi revolusi industri 1.0, ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt. Pada masa itu, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia perlahan-lahan ataupun terkikis perlahan-lahan oleh mesin uap. Lalu dilanjutkan oleh revolusi industri 2.0, di mana revolusi industri 2.0 mulai berkembang pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dengan ditemukannya mesin tenaga listrik. Revolusi industri ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga berdampak pada bidang militer. Contohnya adalah ketika terjadi Perang Dunia Kedua, banyak digunakan peralatan-peralatan yang merupakan hasil produksi dari pabrik-pabrik yang ada pada saat itu, misalnya senjata, pesawat, dan juga tank yang merupakan hasil produksi dari kemajuan pabrik-pabrik yang berkembang pesat pada era revolusi industri 2.0. Kemudian dilanjutkan oleh revolusi industri 3.0, di mana revolusi industri 3.0 ditandai dengan mulai dipakainya teknologi semikonduktor dan juga otomatisasi. Dalam era ini, pemakaian komputer dan juga robot mulai masif dilakukan. Akibatnya adalah pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan juga mudah. Akan tetapi, kehadiran teknologi ini juga ikut menurunkan nilai manusia di mata industri, di mana peran manusia mulai tergantikan oleh para robot dan juga komputer. Lalu kemudian disambung lagi oleh revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dimulai di akhir revolusi industri 3.0, di mana penemuan teknologi internet menjadi cikal bakal masuknya era revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan masuknya tren otomatisasi yang dikombinasikan dengan transfer data yang mencakup teknologi cyber, Internet of Things, dan juga cloud. Pada masa ini, teknologi hadir begitu cepat sehingga siapa saja yang mampu beradaptasi, mampu survive dari saingan-saingan yang ada pada zaman revolusi industri 4.0. Contohnya adalah kehadiran perusahaan-perusahaan misalnya Gojek dan juga Grab yang berhasil menyisihkan perusahaan moda transportasi lokal yang telah berpengalaman serta bertahun-tahun malah melintang di Indonesia.
Setidaknya ada 4 prinsip yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan skenario industri 4.0, yakni yang pertama adalah kesesuaian, yang kedua transparansi informasi, dan yang ketiga adalah bantuan teknis, serta yang terakhir adalah keputusan mandiri. Tentunya di setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif juga dampak negatif, termasuk pula revolusi industri 4.0. Dampak positif yang paling kita rasakan untuk revolusi industri 4.0 utamanya di era pandemi sekarang ini adalah teknologi dalam genggaman, di mana revolusi industri 4.0 hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk smartphone dengan akses jaringan internet. Dengan begitu, setiap orang bisa melakukan hal apapun dengan lebih mudah. Misalnya adalah kita bisa membeli tiket pesawat lewat aplikasi, kita bisa membeli barang lewat aplikasi, kita bisa membeli makanan lewat aplikasi. Tentunya juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah yang paling kita rasakan adalah revolusi industri 4.0 itu mempersempit lapangan kerja, di mana seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 itu menitik beratkan kepada otomatisasi. Misalnya penggunaan komputer, penggunaan mesin, dan juga penggunaan robot. Akhirnya lapangan pekerjaan yang bisa digeluti oleh manusia itu akan semakin berkurang dan tentunya akan sangat berdampak buruk pada pendapatan masyarakat. Jadi untuk revolusi industri 4.0 tentunya pasti memiliki pro dan kontra tergantung dari pemahaman dari masing-masing orang. Semoga revolusi industri 4.0 bisa menghasilkan ataupun membawa perubahan pada kehidupan bermasyarakat utamanya di era pandemi sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.